Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sudarmanto dengan NIM 22112535. Di sini saya akan mewawancarai Ustadz Eko Iskandar selaku pembina Yayasan Darul Hufat Ponorogo. Ya, langsung saja, Ustadz Eko Iskandar. Bisakah antum menceritakan sedikit tentang latar belakang dan bagaimana Anda memutuskan untuk menjadi guru PAI? Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembina Yayasan Darul Hufaz Ponorogo, latar belakang kami memang identik dengan pondok pesantren, dari mulai jenjang MTS, MA, kuliah dan lain sebagainya. Bahkan keluarga-keluarga kami insya Allah dalam lingkup pondok pesantren. Maka niatan kami dan keluarga menjadi guru PAI lewat yayasan, lewat lembaga-lembaga yang lain, insya Allah salah satunya menjadi tabungan-tabungan untuk keluarga-keluarga kita. Kalau alasannya menjadi guru PAI, utamanya adalah bisa bermanfaat bagi umat, utamanya dalam dinul Islam atau agama Islam. Cukup insya Allah, Mas. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Untuk yang selanjutnya, Ustaz, untuk yang motivasi dan inspirasi, apa yang memotivasi antum untuk memilih profesi sebagai guru PAI, Ustaz? Kalau motivasi secara banyak itu aslinya tidak bisa disebutkan terperinci dalam video ini. Akan tapi saya cukup mengambil dua saja. Saya mengambil motivasi menjadi guru PAI yang pertama, satu, ingin menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tua lewat kita mengajarkan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala maksum atau masuk surga. Maka salah satu cara saya agar bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengajarkan apa yang saya tahu. Siapa tahu ada salah satu murid saya, entah itu dimanapun, bisa membawa atau menolong saya kelak di yaumul kiamah. Insyaallah dua itu saja, Mas. Terima kasih, Ustaz. Untuk yang selanjutnya, adakah tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi antum dalam perjalanan karir antum, Ustaz? Kalau tokoh secara terperinci belum ada, maksudnya satu tokoh itu belum ada. Akan tetapi dari guru-guru kami, guru-guru yang pernah mengajarkan kami, ada prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip apa itu? Prinsip dimanapun antum berada, dimanapun antum tinggal, jangan sampai antum jadi sampah masyarakat atau sampah umat. Sedikit banyaknya antum harus bisa bermanfaat, entah sekecil atau sebesar apapun. Itu yang memotivasi saya sampai bergerak saat ini. Kalau tokoh yang saat ini menginspirasi, saya rasa yang paling utama adalah guru-guru kami yang sudah mengajarkan kami. Insya Allah itu. Ya, untuk selanjutnya, Ustaz, terima kasih untuk wawancaranya. Dan untuk selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab untuk tugas sehari-hari. Apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI dalam kesehariannya, Ustaz? Aslinya itu guru atau yang mengajarkan ilmu agama itu jangan terlalu banyak berbicara ketika dalam lingkup keseharian, akan tetapi lebih utamakan memberikan contoh. Itu bab mengajarkan kebaikan. Akan tetapi ketika teori-teori yang memang butuh pemahaman, itu harus butuh banyak bicara, karena terkadang orang itu tidak bisa paham hanya sekali ucap.
kadang perlu diulang-ulang. Jadi kalau dalam keseharian yang terpenting adalah seorang guru PAI harus dapat memberikan contoh. Ketika guru PAI mengajarkan kita untuk bersabar, untuk bersedekah, maka insya Allah guru bersedekah tanpa berbicara, murid akan melihat. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Untuk yang selanjutnya, bagaimana antum menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran PAI? Kalau untuk menyusun mata pelajaran atau silabus dan lain sebagainya, itu jelas kita melihat dulu kurikulum yang ada di sekolah tersebut, menerapkan bagaimana, targetnya seperti apa, itu kita harus tahu. Jadi seorang guru jangan sampai mempunyai target ngawur bahasanya. Kalau lembaga tersebut mentargetkan contoh kelas 1 harus paham bab ini, maka pembagian waktunya harus jelas. Hari ini ngajarkan apa, besok ngajarkan apa, dan ketika waktu selanjutnya ngajarkan apa. Jangan sampai kita ngambang, tidak ada ketentuan dan kejelasan secara tertib materi-materi apa yang diajarkan setiap hari. Yang jelas kalau kita sudah punya silabus dan RPP dan sebagainya, itu sudah jelas Mas, secara administrasi. Akan tetapi soal praktek itu kita bisa menyesuaikan agar anak bisa aktif di kelas, bisa paham, bisa hilang dari tidurnya. Itu kan ada cara-cara. Kalau kita letterlek dengan buku, kadang anak itu jenuh. Ya, untuk selanjutnya ya pendekatan dan metodologi. Untuk metodologi pembelajaran, metode pembelajaran apa yang antum gunakan Ustaz untuk membuat pelajaran PAI lebih menarik bagi siswa atau santri gitu? Dari dulu sampai sekarang metode ceramah itu aslinya masih efektif. Tergantung cara dan penyampaian dari seorang guru. Kalau hanya ceramah tanpa ada isi dan tanpa ada bahasanya intermezzo ataupun guyonan ataupun ceramah bablas saja tidak ada titiknya, atau menerangkan saja tanpa ada titiknya, di belakang tidur kok didiamkan, itu akan jenuh. Maka aslinya metode ceramah itu juga pas. Akan tetapi kita juga harus menerapkan metode-metode lainnya, salah satunya metode tanya jawab ataupun diskusi ataupun yang lain sebagainya, agar anak itu bisa debat kontes. Jadi bahasanya mendebatkan satu materi yang mana anak itu diwajibkan paham materi tersebut. Itu salah satu agar anak bisa paham tanpa secara gamblang dijelaskan oleh guru, walaupun metode awan tetap ceramah. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk yang selanjutnya yaitu teknologi pembelajarannya. Bagaimana peran teknologi dalam mengajar PAI? Apakah antum menggunakan alat atau platform digital tertentu? Aslinya itu tergantung materi apa yang perlu diajarkan. Kalau saya pribadi itu masih cenderung ke yang tradisional, belum secara resmi pakai platform atau apapun, itu belum. Karena dari guru-guru kami pun mengajarkan masih bersifat tradisional. Walaupun tradisional, kami juga masih terbuka, siap belajar dan siap mengembangkan diri untuk tidak bahasanya ketinggalan zaman. Tetap kita gunakan teknologi, walaupun teknologi juga jangan sampai kita agung-agungkan, karena sistem sorogan, sistem face to face satu orang itu ketika mempelajari Al-Quran, mempelajari agama itu lebih nancep aslinya, asal gurunya benar-benar paham. Maka perlunya sanad keilmuan aslinya. Untuk yang selanjutnya, apa tantangan dan manfaat menggunakan teknologi dalam mengajar PAI? Kalau tantangannya itu soal fasilitas, Mas. Oh, ya.
terkadang kan lembaga atau sekolah itu pengennya kita ngikuti zaman, tapi ternyata fasilitas dan dana kemampuan sekolah belum mampu. Itu jangan terlalu bahasanya terlalu ngoyo. Kalau memang ada, diusahakan guru dan lain sebagainya harus siap belajar. Kalau belum ada, gunakan apa yang memang masih ada. Tapi yang jelas satu, seorang guru itu tidak boleh berhenti terhadap kemampuannya saat ini. Dia harus terbuka dan berkembang mengikuti zaman, dalam arti metode pembelajaran. Itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk yang selanjutnya, kolaborasi dengan guru lain. Bagaimana antum berkolaborasi dengan guru yang lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Ustaz? Saya kan memang di bagian dakwah, Ya, Ustaz. di bagian orang ngajak kebaikan. Maka aslinya kolaborasi itu perlu. Seorang pendidik itu perlu kolaborasi agar tidak hanya satu orang. Contoh, ketika seorang guru ngajak kita sholat berjamaah, sholat lain sebagainya, ketika yang mukim gitu. Satu orang ustadz itu cukup, tapi lebih baiknya semua ustadz ikut andil. Ketika materi sholat subuh itu bagaimana tata caranya dan sebagainya, satu guru menerangkan, maka semua guru harus berkolaborasi mengajak dan menertibkan anak agar tertib sholat subuh. Salah satunya gitu. Maka kolaborasi ini perlu dan sangat perlu kalau untuk zaman saat ini, karena agar semua guru itu satu visi, khusus di bagian agama itu satu visi, membentuk karakter pemuda biar lebih baik. Untuk selanjutnya, Ustaz, bisakah antum berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru, Ustaz? Kalau contoh secara administrasi saya belum bisa menerangkan. Yang jelas tadi yang di awal saya sudah menyampaikan lebih ke cara mengajak ketika ini santri mukim misalnya. Tadi satu guru menerangkan tentang materi sholat subuh, tata caranya, lafadznya. Tapi kan tidak serta-merta satu guru ini juga yang mengajak, yang memberi contoh dan sebagainya, tidak. Tapi semua guru, walaupun guru yang lain itu bukan guru PAI. Nah, tapi dalam lingkup sebuah pondok kan semuanya guru sama, mengajarkan kebaikan, khusus di bagian PAI. Tapi kalau untuk bagian-bagian yang lain saya belum paham dan belum mengerti, takut menjelaskan ketika salah. Yang jelas kalau khusus agama memang harus diberikan contoh seluruh asatid. Yang selanjutnya tantangan dan solusi, Ustaz. Ya. Mengatasi tantangan, apa saja tantangan terbesar yang antum hadapi dalam jadi guru PAI, Ustaz? Kalau tantangan itu jelas banyak, sangat banyak sekali. Apalagi anak yang masih muda dan akhirnya diberi kesempatan buat ngajar, itu tantangannya banyak sekali. Tantangan lingkungan, tantangan zaman, tantangan keadaan, kondisi dan lain sebagainya. Makanya betul kata Bang Nabi itu menyampaikan, kejahatan itu kadang bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Maka seorang guru itu kadang perlu yang namanya pengawasan. Kadang guru itu ada titik lemahnya, maka perlu pengawasan, disebut dengan supervisor ke atasnya, kepala sekolah, agar seorang guru ini bisa sesuai dengan visi misi. Kalau tantangan yang pasti itu kalau di lingkup pondok ini Mas, biasanya memang wali santri. Wali santri ini kadang kurang percaya terhadap asatid. Ini maka saya himbau buat wali santri semuanya agar ketika anak itu dipondokkan mempercayakan sepenuhnya untuk pondok. Insya Allah pondok itu tidak ada yang pengen mencetak anaknya jadi preman, jadi pencuri, jadi perampok, kan nggak mungkin. Setidaknya tetap niatnya ingin anak itu jadi anak yang soleh. Itu wali. Tantangan yang lainnya adalah lebih ke tadi yang poin awal tadi, kadang malasnya. Malas ya. Seorang guru itu masih terfokus pada teori ya sih.
Kalau kita mau belajar dari anak kecil, itu kan aslinya anak kecil itu jarang eh, bahasanya belajar apapun itu selain daripada meniru. Maka anak itu gampang sekali meniru. Maka hati-hati kita ketika mengekspresikan kegiatan yang kurang pas di depan anak itu jangan. Karena anak itu gampang meniru. Kamu ngomong A, anak pasti ngomong A walaupun kamu tidak menyuruh. Maka seorang anak yang sudah besar pun sama. Kita memberi contoh yang baik, jangan memberikan contoh yang jelek. Itu insya Allah. Ya Ustaz, untuk mengatasi rasa malas itu bagaimana Ustaz? Untuk mengatasi rasa malas itu aslinya dalam poin dirinya sendiri, motivasi dirinya sendiri. Dia pengen jadi apa dan dia mau apa. Kalau dia tidak punya kemauan dan keinginan, malas itu pasti ada. Tapi yang jelas jangan diidentikan diri, merenung itu perlu. Akan tetapi jangan terlalu sering. Makanya mohon maaf, orang-orang dulu sebelum datangnya Islam itu kan banyak yang disebut dengan menyepi, bahasanya mencari jati diri. Kalau sudah ketemu jati dirinya, dia pasti akan lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Makan nggak mikir, kehidupan nggak mikir, keluarga nggak mikir dan sebagainya. Bukan berarti dia abai, tapi dia yakin bahwa Allah akan memberikan solusi. Poinnya tadi Mas saya ulangi, orang malas itu obatnya aslinya cuma satu. Dia kuat atau enggaknya menggapai keinginan yang dia ingin capai. Kalau dia kuat, insya Allah malas itu hilang. Kalau nggak kuat, malas itu pasti ada. Dan setiap kita itu pastinya pasti punya sifat malas. Makanya ada pahala orang-orang yang rajin, orang-orang yang bekerja keras itu ada pahala karena ada sifat malas. Itu sama kayak kenapa kok kita diberikan nafsu? Karena Allah ingin memberikan pahala. Pahalanya apa? Pahala untuk menahan hawa nafsu. Kenapa kok ada malas? Karena Allah ingin memberikan pahala kita buat mencegah malas. Walaupun diantara kita pasti ada sisi negatifnya di waktu-waktu malas. Mungkin ada yang lain? Ada untuk yang selanjutnya, bagaimana cara antum mengatasi tantangan terutama yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama di antara siswa atau santri? Perbedaan itu jelas ada, tidak mungkin nggak ada. Antara guru dan guru pun itu pasti ada. Nah, makanya ketika anak-anak ini masih tahap belajar, sampaikan saja semuanya. Asalkan itu kebaikan. Asalkan kebaikan. Walaupun nanti ada tahap di mana anak itu harus menentukan mana yang lebih dia pilih. Tidak boleh bahasanya menduakan ataupun menganggap ini hal remeh. Harus punya hujah dan punya pedoman, khususnya di bagian akidah. Kalau hanya ikhtilaf biasa itu dimaafkan, biasa, karena pemahaman dan cara mengambil hukumnya itu pasti berbeda, mungkin sama. Akan tetapi dalam hal akidah kita harus sama. Jangan sampai kita syirik kepada Allah, menduakan Allah dan lain sebagainya. Ketika satu itu aja sudah kepegang, maka ikhtilaf yang lainnya ketika masih ada hujah dan dalilnya kita maafkan atau bahasanya kita biarkan. Toleransi terhadap ikhtilaf tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh di era globalisasi Ustaz. Bagaimana era globalisasi mempengaruhi cara antum mengajar? Kalau cara saya pribadi itu tidak terlalu terpengaruh hasilnya. Masih menggunakan sistem yang sangat tradisional tadi yang saya sampaikan di awal. Cuma dalam dunia pendidikan hari ini mungkin agak sangat turun.
Akan tetapi saya juga harus bahagia sebagai guru atau pendakwah juga, karena banyak wali santri, banyak orang tua yang masih punya niatan anaknya masuk ke sekolah agama. Makanya hari ini fenomena yang sangat terjadi di Ponorogo ini adalah banyaknya sekolah dasar yang mati, dan sekolah MI yang dulu dipandang sebelah mata hari ini semakin meningkat, bahkan menolak. Ini fenomena yang mungkin perlu kita syukuri juga, walaupun kita juga jangan terlalu bangga, jangan terlalu sombong, jangan terlalu lain sebagainya. Momen ini menunjukkan bahwa semua wali santri itu sudah sadar agama. Mereka takut anak-anaknya itu jatuh kepada perkembangan zaman di sisi jeleknya. Makanya di usia dini mereka dibentuk di MI contohnya, atau di SDIT contohnya, agar nanti ketika dewasa, masa-masa globalisasi yang ketika sudah berkembang ini, mereka tidak terpengaruh. Akidahnya sudah kuat, agamanya sudah kuat, jadi hal yang sifatnya jelek sudah bisa menyaring. Seperti itu. Ya, selanjutnya untuk strategi apa yang antum terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran di era globalisasi? Iya. Cari masalahnya dulu, cari masalahnya yang perlu kita obati. Contoh kita di rumah sakit itu menentukan obat itu kan ketika sudah tahu penyakitnya. Makanya ketika dakwah pun sama. Antum mau dakwah di bagian A, B, C, sakitnya apa dulu? Maka fenomena saat ini banyak sekali gus yang berdakwah dalam sistem sederhana, majelis-majelis yang sederhana, pakaian pun yang hadir sederhana, anak pang hadir, ada semuanya sederhana. Karena ini penyakit aslinya sebelumnya. Dan ini bisa dirubah dengan cara kita terbuka dengan mereka. Maka fenomena majelis-majelis yang saat ini marak itu salah satu obat. Biar anak-anak muda yang dulunya sering minuman, sering mencuri, sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kejelekan, kejahatan, itu pelan-pelan hilang atau tergerus dan menipis, akhirnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, cari dulu sasarannya siapa. Kalau udah ketemu penyakitnya, jadi sasarannya siapa. Kalau sasarannya orang tua itu lebih diingatkan aja tentang bahasanya kematian, kesabaran, ketabahan. Tapi kalau khusus anak muda saat ini memang fenomenanya adalah soal percintaan. Maka gus-gus saat ini yang mungkin berceramah itu memang identik dengan hal tersebut. Jangan sampai terjerumus ini, jangan sampai terjerumus ini dan sebagainya. Karena saat ini sangat mudah, Mas. Kalau zaman dulu itu berdekatan dan sebagainya itu sangat sulit. Bahkan anak perempuan keluar maghrib itu tidak boleh. Tapi kalau saat ini keluar kapanpun, pulang kapanpun hal yang biasa. Mungkin itu, Mas. Ya, untuk yang selanjutnya saja, yang dampak dan evaluasi proses pembelajaran. Bagaimana antum mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran antum? Kalau secara administrasi, evaluasi itu bisa lewat semester dan ujian. Di beberapa pondok modern ada ujian amalia dan lain sebagainya. Itu memang perlu, Mas. Jadi evaluasi itu sangat perlu. Bagian dari lembaga guru ingin berkembang itu adalah dengan menerapkan evaluasi. Apapun yang kita tanam, apapun yang kita ajarkan itu kan perlu penilaian. Nanti anak bisa apa, kita ajarkan apa, anak akhirnya outputnya apa. Jangan-jangan kita ngajarkan anak tidak boleh melakukan hal ini, ternyata di outputnya anak justru jadi ini. Ini jangan sampai. Itu kalau secara administrasi. Kalau secara pribadi dan sebagainya itu lebih ke pengamatan. Oh, anak ini layak atau enggak, nanti ketika lulus mengajar, anak ini layak atau enggak. Maka
di beberapa pondok salafiyah itu kan ada ijazah. Kadang anak ini ketika punya kemampuan untuk mengajar di lembaga, maka saya nyampaikan di lembaga. Tapi kalau punya kemampuan di masyarakat, maka disampaikan bahwa kamu nanti terjunnya di masyarakat. Ini khusus yang tingkat dewasa. Tapi kalau masih anak kecil ya memang secara administrasi tadi, semester dan sebagainya. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Untuk yang selanjutnya, apakah ada feedback dari siswa ataupun orang tua yang sangat berkesan bagi antum, Ustaz? Aslinya kalau feedback dan sangat berkesan buat saya itu asal orang tua merasa anaknya lebih baik daripada sebelumnya, itu seorang guru insya Allah sudah merasa sangat puas. Anak dulu belum sholat akhirnya bisa sholat, anak dulu belum bisa ngaji akhirnya bisa ngaji, itu beliau WA atau menyampaikan saja itu sudah sangat bahagia. Walaupun memang ada kadang wali santri yang memberikan hadiah, itu aslinya wajar, tapi jangan terlalu berlebihan karena takutnya nanti menimbulkan iri terhadap siswa atau murid yang lain. Itu saja insya Allah. Ya, Ustaz. Untuk yang terakhir itu penutup, Ustaz, ya. Iya. Pesan untuk calon guru PAI, Ustaz. Apa pesan atau saran antum bagi mereka yang ingin menjadi guru PAI, Ustaz? Iya. Kalau saran saya 3. 1, benahi niat. 2, terus tambah ilmu. Jangan terlalu sering mengajar terlebih dahulu kalau ilmunya belum banyak. 3, ajarkan yang memang kamu sudah menguasai. Jangan kamu ajarkan yang kamu belum sama sekali menguasai, karena takut salah. 1, niat. 2, perbanyak ilmu yang memang harus dipelajari. 3, ajarkan saja yang memang kamu ketahui dan bertahap nanti bertambah. Karena salah-salah nanti kalau yang di poin 3 ini kita mengajarkan sesuatu yang kita belum tahu, nanti akhirnya punten bahasanya menyeleweng. Itu secara teori biasa. Tapi kalau secara administrasi yang jelas ikuti aturan pemerintah. Ketika memang jadi guru PAI benar-benar di lembaga, ya baik dari MTS, MA, nanti kuliah ya kuliah, lanjut ke S2 ya lanjut, sampai seterusnya, biar keilmuan itu bertambah. Karena faedahnya orang yang menuntut ilmu itu sejatinya sampai akhir hayat. Insya Allah itu, Mas. Ya, untuk harapan, Ustaz. Apa harapan antum untuk masa depan pendidikan PAI Indonesia, Ustaz? Kalau harapan saya pribadi, yang terpenting adabnya anak muda hari ini bertambah lebih baik. Itu aja. Kalau secara keilmuan saya rasa bisa dan sangat mudah hari ini untuk menambah ilmu. Cuma yang satu tadi kurang, adabnya masih kurang. Jadi penyampaian dan sebagainya kadang menyeleweng, kadang keras, kadang sebagainya, itu karena kurangnya adab. Itu aja. Ya, mungkin cukup sekian, Ustaz. Terima kasih atas sama-sama, Mas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.